Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelino Kau, semester 7 Akuntansi Keuangan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan pembuatan satu siklus akuntansi pada Dinas Pemerintahan Kota Manado. Kita masuk pada bagian yang pertama, yakni pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal. Dilihat dalam dokumen pelaksanaan anggaran, tanggal 1 Januari melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan pendapatan 54 juta. Dan untuk akun estimasi perubahan SAL, nominalnya diambil dari total belanja dikurangi total pendapatan, yakni total belanja senilai 2.775 juta rupiah dan total pendapatan 54 juta. Hasilnya 2.964 juta rupiah. Dan untuk akun apropriasi belanja merupakan hasil dari penjumlahan estimasi pendapatan plus estimasi perubahan SAL. Selanjutnya, pencatatan saldo awal. Untuk semua pencatatan akun saldo awal bisa dilihat dalam neraca yang ada di dalam soal. Angka kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal atau jurnal umum. Tanggal 4 Januari, Bendahara Pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing sebesar 2.350 dan 450 ke rekening kas negara dengan jurnal utang PPh 21 senilai 2.350, utang PPN senilai 450 pada kas di Bendahara Pengeluaran senilai 2.800. Selanjutnya tanggal 8 Februari, Bendahara Pengeluaran menerima uang persediaan sebesar 75 juta rupiah dengan jurnal kas di Bendahara Pengeluaran pada RK PPKD. Tanggal 15 Maret, total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar 2,5 miliar rupiah berdasarkan bukti transaksi berupa gaji dan tunjangan. Tanggal 15 Maret dilakukan dua penulisan jurnal, yakni jurnal finansial dan jurnal anggaran. Dulu masuk pada penulisan jurnal. Jurnal finansial adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada akun-akun pada neraca. Sedangkan jurnal anggaran merupakan transaksi yang mengakibatkan perubahan pada akun-akun laporan realisasi anggaran. Dan jurnal gaji pokok PNS LO, tunjangan keluarga LO, tunjangan jabatan LO, tunjangan fungsional LO, tunjangan fungsional umum LO, tunjangan lauk pauk LO, tunjangan PPh atau tunjangan khusus pada RK PPKD. Dan untuk penulisan jurnal anggaran seperti gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan lauk pauk, tunjangan PPh atau tunjangan khusus pada estimasi perubahan SAL. Tanggal 19 April, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 2 sebesar 23 juta rupiah. Untuk penulisan jurnalnya, yang pertama, jurnal finansial
yakni kendaraan dinas roda 2 pada RK PPKD, dan untuk jurnal anggaran belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 pada estimasi perubahan SAL. Tanggal 24 Mei, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 sebesar 120 juta. Dan di jurnal, untuk jurnal finansial pada RKPPKD, dan untuk penulisan jurnal anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin kendaraan dinas roda 4 pada estimasi perubahan SAL. Tanggal 7 Juni, total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara lunas sebesar 80 juta. Untuk jurnalnya, jurnal finansial, beban persediaan alat tulis kantor pada RKPPKD, dan untuk jurnal anggaran, belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan SAL. Tanggal 12 Juli, total realisasi belanja modal dan seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan mobil ambulans sebesar 80 juta rupiah. Untuk penulisan jurnalnya, yang pertama jurnal finansial kendaraan mobil ambulans pada RKPPKD, dan untuk jurnal anggaran belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans pada estimasi perubahan SAL. Tanggal 23 Agustus, menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar 60 juta rupiah. Untuk penulisannya, jurnal finansial kas di bendahara penerima pada pelayanan kesehatan di puskesmas LO, dan RKPPKD pada kas di bendahara penerima. Dan untuk jurnal anggaran, estimasi perubahan SAL pada pelayanan kesehatan di puskesmas LRA. Tanggal 27 September, diterima selama setahun berjalan, meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sebagai berikut. Honorarium tenaga kesehatan sebesar 43 juta rupiah, belanja alat tulis kantor sebesar 85 juta rupiah. Untuk penulisan jurnalnya, jurnal finansial, honorarium tenaga kesehatan, belanja alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran, dan kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Dan untuk jurnal anggaran, honorarium tenaga kesehatan, beban persediaan alat tulis kantor pada estimasi perubahan SAL. Tanggal 4 Oktober, belanja OP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU nihil untuk belanja sebagai berikut. Honorarium tenaga kesehatan sebesar 30 juta dan belanja alat tulis kantor sebesar 31.500.000. Untuk penulisan jurnalnya, jurnal finansial, honorarium tenaga kesehatan, beban persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran. Dan untuk jurnal anggaran, honorarium tenaga kesehatan, belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan SAL. Tanggal 8 November, sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke BUD sebesar 13.500.000. Untuk penulisan jurnalnya, RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran.
13 Desember, PPh 21 dan PPN pusat yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening kas negara masing-masing sebesar Rp6.644.903 dan Rp8.100.000. Penulisan jurnalnya, yang pertama untuk jurnal finansial, kas di bendahara pengeluaran pada utang PPh 21 dan utang PPh pusat. Dan utang PPh 21, utang PPN pusat pada kas di bendahara pengeluaran. Kita masuk pada langkah yang berikutnya, yakni pencatatan penyesuaian di buku jurnal. Di soal dikatakan nilai persediaan alat tulis kantor yang masih tersisa di akhir tahun sebesar 2.100.000 dalam saldo awal sebesar 1.300.000. Kenapa nominalnya sebesar Rp800 dikarenakan 2.100.000 dikurangi 1.300.000. Dan untuk akun yang berikutnya yakni bangunan gedung kantor. Cara mencarinya yaitu bangunan gedung kantor sesuai di soal diperkirakan masa manfaat 50 tahun dan di saldo awal sebesar Rp200 juta. Jadi 200 juta rupiah dibahagi 50 sama dengan 4 juta rupiah. Dan untuk akun beban penyusutan kendaraan roda 2 sampai beban penyusutan kendaraan ambulans, cara mencarinya sama seperti yang ada contoh di samping. Tolong dilihat dan dipahami dengan baik. Untuk akun yang selanjutnya yakni beban jasa internet, beban jasa listrik pada utang belanja jasa internet dan utang belanja jasa listrik. Itu ada di soal yakni tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan internet setahun dan daya listrik untuk bulan Desember masing-masing Rp12 juta dan Rp15.550.000 belum dibayarkan. Langkah selanjutnya, posting ke buku besar. Bisa kita lihat dalam buku besar yang kedua yakni kas di bendahara pengeluaran. Contohnya, pengisian saldo awal diposting dari neraca awal. Sedangkan selain dari saldo awal, transaksi lainnya diposting dari jurnal umum. Dalam pembukuan yang dilakukan secara manual, posting ke dalam buku besar adalah kegiatan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar. Sebagaimana dimaklumi, jurnal merupakan suatu buku yang berisi transaksi berbagai akun. Untuk memudahkan mengiktisar transaksi per akun, maka diperlukan buku yang hanya menampung satu akun saja untuk setiap buku. Dan selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo setiap akun yang ada pada buku besar dipindahkan ke neraca saldo dengan fungsi sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Neraca saldo itu sendiri merupakan ringkasan saldo keseluruhan buku besar. Selanjutnya, kita masuk pada penyusunan laporan keuangan, laporan operasional. Untuk nominalnya diambil atau diposting dari neraca saldo setelah penyesuaian. Sebagai tambahan, surplus defisit LO menambah laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya kita masuk pada laporan perubahan ekuitas. Jumlah ekuitas awal diposting dari neraca saldo setelah penyesuaian.
Dan untuk surplus defisit atau defisit laporan operasional diposting dari laporan keuangan laporan operasional. Dan ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari kedua akun di atas. Selanjutnya neraca. Untuk penulisan neraca tahun 2020 diambil atau diposting dari neraca awal per 1 Januari 2021 sesuai yang ada di soal. Dan untuk tahun 2021 diposting dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Untuk penulisan anggaran setelah diposting dari dokumen pelaksanaan anggaran per 1 Januari 2021. Dan untuk realisasi 2021 diposting dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya jurnal penutup LRA. Apropriasi belanja bisa diambil dari total belanja yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran. Begitu juga dengan estimasi pendapatan. Sedangkan estimasi perubahan SASL merupakan penjumlahan dari kedua akun di atas. Selanjutnya kita akan menutup akun pendapatan dan LRA. Pelayanan kesehatan di puskesmas LRA diposting dari neraca saldo setelah penyesuaian. Begitu juga dengan akun-akun lainnya kecuali surplus atau defisit LRA. Akun tersebut diposting dari LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, kita akan menutup akun estimasi perubahan SAL dan surplus defisit LRA dengan nominal diambil dari atau diposting dari LRA. Selanjutnya, jurnal penutup laporan operasional atau LO. Pelayanan kesehatan di puskesmas LO diposting dari neraca saldo setelah penyesuaian. Begitu juga dengan nama akun lainnya sampai pada beban penyusutan kendaraan mobil ambulans. Sedangkan untuk surplus dan defisit LO itu diposting dari laporan keuangan LO. Selanjutnya kita akan menutup akun ekuitas pada surplus atau defisit LO dengan nominal diambil atau diposting dari laporan keuangan laporan operasional. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yakni neraca saldo setelah penutupan. Untuk pengisian nama-nama akun dan juga nominal, kita akan posting dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dan untuk akun ekuitas diposting dari laporan perubahan ekuitas. Itu dia penjelasan video dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.